Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang makalah Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Yang pertama tentang pengarang kitab tafsirnya, yakni At-Tabari, yang memiliki nama panjang Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib At-Tabari, lahir di Tabaristan pada tahun 224 dan wafat pada tahun 310 Hijriah di Baghdad dalam usia 81 tahun. At-Tabari menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan tradisi-tradisi Arab. Selain ahli fikih, ia juga ahli sejarah, tafsir, sastra, dan tata bahasa. At-Tabari merupakan salah satu tokoh terkemuka yang menguasai benar berbagai disiplin ilmu. Ia telah meninggalkan warisan keislaman yang cukup besar yang mendapatkan sambutan besar di masa dan generasi. Tidak banyak diperoleh penjelasan tentang buah karya At-Tabari, namun Khatib al-Baghdadi, pendengar dari Ali bin Ubaidillah al-Lughawi al-Asami, yang memberi kesaksian bahwa At-Tabari aktif menulis selama 40 tahun. Yang kedua adalah sistematika tafsir. Sistematika tafsir. Tafsir ini mempunyai nama lengkap Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, ditulis pada paruh abad ketiga. Tafsir ini terdiri dari 16 jilid berukuran sedang. Mulanya tafsir ini hilang, tetapi seorang penguasa Najd dari Mansur ini kemudian diterbitkan dan diseperluaskan dan menjadi sebuah ensiklopedi tafsir bi al-Mansur. Yang ketiga adalah metodologi penafsiran. Tafsir ini menggunakan metode tahlili, sebab penafsirannya berdasarkan pada susunan ayat dan surat sebagaimana dalam urutan mushaf. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mula-mula dijelaskan makna kata-kata dari segi terminologi bahasa Arab. Setelah itu, ayat yang diserisa syawahid berupa riwayat-riwayat yang datang dari sahabat dan tabi'in. Riwayat-riwayat istilahiyah juga dijadikan sebagai sumber pada tafsir ini, baik dari Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munahbih, dan Ibnu Surayyad. Yang keempat adalah penilaian ulama. Tafsir At-Tabari mempunyai nilai yang tinggi. Selain didasarkan pada riwayat, nilai tafsir ini terbukti sepakatnya pada ulama untuk dijadikan tafsir sebagai sumber. Seandainya seorang pergi ke negara Cina untuk mendapatkan tafsir At-Tabari, maka yang demikian itu tidaklah berat. Ibnu Atamiyah, adapun tafsir beredar di kalangan manusia, maka yang berbuat baik adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tidak ada bid'ah di dalamnya serta tidak dinukil dari para pendusta. Ya, ada 4 tahap cara menafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain. Maksudnya sebenarnya makna dan maksud ayat Al-Quran dapat dicari dalam ayat lain. 2. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Maksudnya Al-Quran yang ditafsirkan melalui penjelasan hadis Nabi. Yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan istihad para sahabat. Langkah ini dituju apabila 2 langkah sebelumnya mengalami kebuntuan. Yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in, karena tafsirnya yang nomor 2, karena tafsirnya merupakan buku tafsir pertama yang diciptakan dengan kejelasan yang sangat lengkap dan detail dengan menggunakan metode tahlili yang komprehensif. Bahkan para ulama berpendapat bahwa metodenya banyak digunakan oleh mufasir setelah Imam At-Tabari. Yang ketiga, yang nomor 3, pengaruh tafsir adalah sebagai proses pendidikan agar kita bisa mengenal Al-Quran lebih dekat. Dikarenakan Al-Quran adalah rujukan serta acuan bagi umat Islam, Al-Quran juga adalah pedoman yang harus kita pelajari agar kita dapat mengerti dan memahami secara gamblang tentang ajaran agama. Yang keempat,
Faktor yang melatar belakangi Az-Zamarkashi menulis kitab tafsir Al-Kashaf adalah sebagai rujukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami dengan jelas. Yang kelima adalah Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib memakai beragam metode penafsiran, diantaranya adalah menggunakan metode Biroi. Yang kedua adalah dilihat dari corak penafsiran tafsir Mafatihul Ghaib menggunakan metode tafsir ilmi, falsafi, dan adabi wal ijtimai. Yang keempat adalah menggunakan metode tahlili atau menimbang ayat satu ke ayat yang lain. Dan yang terakhir adalah menggunakan tafsir. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.